Jadi ketika di sebuah negara yang punya resource yang seharusnya cukup untuk semua, tapi kemudian masih ada warga negara yang mati atau sakit atau menjadi bodoh atau celaka gara-gara korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negara itu, maka pejabat itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang celaka gara-gara resource-nya, jatah mereka tidak diberikan. Jadi korupsi itu pembunuhan. Menjadikan nafas negeri ini kian sesak, pajak dinaikkan, hutang terus diteken demi gaji dan tunjangan pemilik kursi dan pegawai negeri. Tak peduli nasib putra-putri Pertiwi. Tak pernah mendengar Pancasila berkata, adil itu untuk semua. Atau Undang-Undang Dasar 45 berbisik, makmur bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Sahabat-sahabat Lelaku Budaya, jumpa kembali dengan kami di sini menyapa Anda dengan beberapa isu-isu yang viral, dengan beberapa isu-isu tentang budaya, dengan beberapa tema-tema yang sangat menarik yang akan menggugah selera kita, minat kita untuk selalu mengupdate di channel ini, Lelaku Budaya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dari casingnya aja sudah seniman sejati ini. Pengamat politik juga, Kang Aswar. Selamat datang di studio. Ya, sehat ya? Sehat. Ya. Santai mawon. Ya. Dan ditemani oleh saudara setia Kang Sawir. Selamat datang. Selamat malam. Ya. Selamat malam niki. Hawane sedikit berubah, anginnya ngalor ngidul niki. Dan untuk kesekian kalinya kita coba untuk membahas isu-isu yang lagi viral saat ini. Ya, kita jujur prihatin dengan kondisi negeri ini ya. Jadi yang saat ini lagi viral, ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini lagi menjadi isu nasional. Sebetulnya bukan berawal dari situ, karena mungkin akumulasi dari ketidakpuasan dari dari warga akhirnya akan memuncak. Awalnya dari satu inisial penyebabnya itu korupsi, gitu kan? Ya, korupsi. Ini sebetulnya sudah penyakit lama. Cuman kita akan membedah dari sisi keilmuan, pengetahuan tentang korupsi sesederhana mungkin, agar ke depan dari generasi-generasi kita itu tidak terjerumus ke dalam yang namanya istilah korupsi itu. Sebetulnya ya bahayanya sangat luar biasa, bahkan bisa membunuh karakter, membunuh semua dari warga atau masyarakat, elemen di negeri ini khususnya. Oke, dari pengetahuan Kang Aswar sendiri, sederhana saja korupsi ini ku pripun? Jadi korupsi itu dilakukan oleh manusia. Nggih. Ya niku wedhus bareng ndak iso. Nggih, wedhus ora iso. Wong edan nggih mboten saged. Wedhus. Oh ya diwalik kan ya. Malaikat enggak bisa. Yang lagi viral itu juga yang dibalik itu. Oh, wedhus. Iya. Malaikat enggak mungkin korupsi. Tapi ada nafsunya juga. Sepertinya belum pernah saya mendengar ada malaikat yang diprotes atau dikecam oleh siapapun gara-gara dia korupsi. Iya, sederhana ya, karena jadi dilakukan manusia. Dilakukan oleh manusia. Iya. Terus ada minat, ada niat, ada kesempatan. Terus gini, korupsi itu ibaratnya
sebuah keluarga punya sawah, punya ternak. Korupsi itu terjadi ketika misalnya bapaknya itu menggunakan hasil tanah, hasil sawah, hasil ternaknya dan penghasilan dari keluarga itu untuk ngeslot atau untuk main saham. Dan kemudian akibatnya adalah keluarga itu sampai mengalami kelaparan. Judul masuk Bahkan nggak? Judul nggak masuk. Bukan masalah judulnya, bukan masalah, tapi bahwa ada orang di dalam keluarga itu yang mengambil resource dari keluarga itu, sehingga sampai ada anggota keluarga yang sakit atau bahkan mati gara-gara resource-nya diambil. Dan negara itu kalau diibaratkan sebagai keluarga, demikian itu juga. Jadi ketika di sebuah negara yang punya resource yang seharusnya cukup untuk semua, tapi kemudian masih ada warga negara yang mati atau sakit atau menjadi bodoh atau celaka gara-gara korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negara itu, maka pejabat itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang celaka gara-gara resource-nya, jatah mereka tidak diberikan. Jadi korupsi itu pembunuhan. Bukan hanya merokok ya? Bukan hanya merokok ya. Korupsi membunuhmu. Iya. Jadi kenapa korupsi itu buruk? Karena korupsi itu pembunuhan, dan pembunuhan adalah menyebabkan kematian bagi manusia. Dan logikanya manusia dan intuisi pikiran bawah sadar setiap manusia itu menghindari kematian. Sehingga ketika ada manusia lain yang menyebabkan kematian, itu orang itu boleh membenci orang itu, bahkan berhak untuk membunuh orang itu karena dia menyebabkan kematian orang lain. Salah satu bentuk proteksi. Bukan. Ben ora mati. Jadi gini. Jadi struktur logika bawah sadar manusia yang ada di tubuhnya itu menolak kematian. Dan sebagai spesies manusia, Homo sapiens, itu adalah mekanisme agar Homo sapiens itu jangan sampai punah. Jadi tindakan korupsi itu dibenci sama dengan tindakan mencuri. Karena jika mencuri atau korupsi itu dibolehkan dan semua orang menjadi koruptor, semua orang menjadi pencuri, maka setiap korban itu bisa mempunyai alasan untuk membunuh pencuri. Sehingga kalau pencurian itu dibolehkan, maka setiap orang punya hak untuk membunuh orang lain. Dan karena pembunuhan itu boleh oleh semua orang, maka manusia sebagai spesies Homo sapiens bisa punah. Jadi yang terancam oleh korupsi itu bukan manusia perorangan, tapi Homo sapiens di seluruh muka bumi. Secara keseluruhan. Iya, jadi korupsi itu genocide. Jadi bahkan homicide, maksudnya membunuh manusia sebagai Homo sapiens, sebagai Bani Adam, sebagai anak manusia. Gitu. Ya kira-kira sederhananya seperti itu. Iya. Ditarik ke belakang, khususnya di negeri ini saja. Itu budaya korupsinya itu awalnya dari. Kalau dugaan saya belum melakukan penelitian sekarang. Dugaan saya gini, di zaman kerajaan Mataram Islam itu masih kuat. Maka pejabat-pejabat negara, mulai dari bupati, adipati, lurah dan lain sebagainya, kemungkinan mereka tidak berani melakukan korupsi. Karena raja itu bisa seenak-enaknya, dengan mudahnya menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat manapun yang melakukan korupsi. Jadi di zaman kerajaan, saya menduga korupsi itu sesuatu yang
hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Kecuali kalau si pejabat itu sangat jauh dari pusat kerajaan. Ya. Dan pengawasan dari kerajaan sangat minim. Nah, korupsi itu saya menduga juga itu mulai marak ketika kerajaan Surakarta dan Yogyakarta itu ekonomi dan politiknya, kekuasaan ekonomi politiknya melemah, berada di bawah kendali Kolonialis. Hindia Belanda. Terus kemudian ada kultur stelsel, tanam paksa. Nah, di dalam praktek kultur stelsel itu Belanda tidak berhubungan dengan raja untuk mengelola tanah-tanah yang akan ditanami komoditas ekspor. Jadi Belanda itu langsung berhubungan dengan bupati-bupati di daerah. Nah, mulai dari situ, kalaupun Belanda tidak korupsi, tetapi bupati itu punya kesempatan. Jadi bupati sampai bupati Wedono sampai camat sampai lurah itu punya kesempatan untuk korupsi di sana. Jadi misalnya dari Belanda itu hanya membutuhkan tanah dari petani 25%. Bupati bisa menaikkannya menjadi 50. Dan lurah bisa menaikkannya mungkin sampai 60 sampai 70. Oh iya. Dan padahal yang diserahkan oleh bupati kepada Belanda itu hanya 25% hasil dari seluruh tanah yang diminta oleh Belanda itu. Jadi juga ada faktor minimnya pengawasan dari faktor penguasa. Ya karena penguasanya adalah Hindia Belanda dan dia tidak peduli dengan apakah ada korupsi atau tidak. Yang penting jatah atau kuota yang dibebankan kepada bupati itu tercukupi udah. Oke. Jadi kira-kira itu, jadi kultur stelsel itu kan pasca perang Diponegoro 1830, kalau sampai sekarang. Jadi Indonesia, rakyat Indonesia dari pedesaan sampai kabupaten itu sudah belajar korupsi 200 tahun. Iya. Kalau mau bangkit cuman berapa tahun sekarang ini kita 50 tahun 80 tahun 80 tahun ya. Masih kurang ya belajarnya itu ya. Untuk kalau saya lihat normal. Gini, jadi kekuasaan pusat itu sampai Indonesia merdeka dan Republik berdiri itu kekuasaan pusat tidak pernah sungguh-sungguh bisa mengendalikan kekuasaan daerah, dan bahkan di pusat itu juga ada korupsi juga. Peluang untuk korupsi itu terbuka lebar dan tidak ada hukum yang membuat koruptor itu jera. Nggak punya efek jera. Enggak, ya kemungkinan enggak mungkin jera lah sepertinya. Ya. Beda kalau misalnya hukumnya hukuman mati gitu, kemungkinan takut orang itu melakukan korupsi. Mungkin si pelakunya, koruptornya itu memanfaatkan lemahnya di sisi hukum. Ya bahwa gini, karena hukum Indonesia itu warisan dari Belanda. Dan sebelum diberlakukan ke Indonesia tidak ada kritik terhadap hukum Belanda itu sebelumnya. Jadi secara hukum kita Indonesia adalah kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda. Dikatakan merdeka 100% merdeka berarti. Karena ganti penjajahan bae. Gimana ya? Itu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi misalnya gini, Indonesia dijajah Belanda. Itu yang perlu kita pertanyakan sebelumnya adalah Belanda itu dijajah siapa gitu toh? Apakah Belanda adalah penjajah tertinggi di Indonesia? Kalau dugaan saya bukan. Di Belanda itu sendiri juga sepertinya ada kekuatan di atasnya yang mengendalikan seluruh imperialisme, kolonialisme dalam skala global. Ya. Oke. Rothschild. Ya ada apa itu The New World Order gitu ya. Iya gitu. Lingkarannya kuwi lah. Ya kalau dilihat sejarahnya bahwa VOC itu ya itu prototipe multinational corporation. Jadi bukan milik dari kerajaan Belanda, bukan milik bangsa Belanda, tapi itu milik para investor.
Iya. Wis kembali ke negeri. Rasa atuh lah Kak Sadir. Monggo Kang Sadir. Sederhana mungkin aja untuk bisa memberi pengetahuan tentang korupsi ini. Saya sepakat apa yang disampaikan Mas Aswar, bahwa korupsi itu terjadi karena keteledoran dari pemangku kekuasaan tertinggi ya. Kemudian korupsi itu bentuk pembunuhan massal, dalam tanda petik. Kalau kita jabar justru lebih sadis daripada genosida ya. Karena apa? Kalau pembunuhan dengan model genosida itu kan langsung mati. Kalau ini kan bisa terbunuhnya pelan-pelan dan tersiksanya sangat panjang. Nah, kalau kita melihat asal kata ya, korupsio ya, itu kan pembusukan. Artinya apa? Ketika ngomong pembusukan, itu terjadi pembusukan dari dalam. Sehingga ketika terjadi pembusukan dari dalam, di luarnya baik-baik saja, tetapi di dalam sudah hancur. Kalau kita melihat hari ini yang terjadi di Pati, mungkin prototipenya ya, kita melihat di Pati, kita melihat Indonesia baik-baik saja. Ya, kita melihat Indonesia baik-baik saja. Diberitakan bahwa ekonomi meningkat, diberitakan bahwa kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun, tapi kita lupa berapa nominal tertinggi hari ini dan berapa kebutuhan belanja hari ini. Uang 100.000 dengan angka nominal paling besar hari ini tidak akan cukup untuk kebutuhan belanja sehari. Satu keluarga. Satu keluarga. Ini sangat tidak masuk akal. Kalau kita melihat angka nominal yang sedemikian, istilahnya nominal ya, angka terbesar daripada mata uang itu. Kemudian kita melihat bagaimana sejarah hutang yang dilakukan oleh negara kita. Setiap tahun, setiap periode mengalami peningkatan jumlah hutang yang harus diteken. Kemudian kalau kita melihat lagi bagaimana pajak-pajak itu sekian waktu mengalami penaikan terus. Bahkan kalau kita melihat barang-barang yang seharusnya tidak mungkin kita menemukan kerugian, tapi justru selalu dilakukan rugi terus. Contoh misal, tambang, yang mengelola siapa? Hasil bumi dan PLN. Nah ini kalau kita melihat kan tidak ada pesaingnya, tidak ada yang bakal mungkin adu harga. Kompetitor tidak ada. Kenapa kok rugi terus? Ini ada apa? Apakah manajemennya hancur? Ataukah memang jalur sirkulasi keuangan itu tidak benar? Ini kan perlu dikaji. Dan goblok-gobloknya, kalau saya menggunakan analogi, kita pernah main game strategi ya. Di dalam game strategi itu ketika seorang pemain game itu tidak mampu menjaga stabilitas, pasti mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan karena apa? Angka belanja terlalu tinggi atau beban untuk penggajian terlalu tinggi, tidak diimbangi dengan perolehan dari sumber daya alamnya ataupun pengelolaan tanahnya. Ini kan hal yang sebenarnya kalau kita menggunakan kacamata itu cukup terlihat bahwa korupsi itu adalah bentuk penghancuran sebuah negara ya. Sebuah keluarga. Kalau kita melihat Islam, tidak diperbolehkan seorang laki-laki menjadi pemimpin ketika dia belum pernah menikah. Dengan begini saja kacamata itu bisa kita perbesar lagi. Seorang kepala rumah tangga itu dia harus bisa mencarikan uang masuk dan mampu untuk mengajak yang mengelola uang itu biar bisa menjadi adil pada keseluruhannya. Banyak rumah tangga hancur ketika laki-laki mendapatkan uang, tetapi uang itu tidak semua diberikan untuk kebutuhan rumah tangga ini. Seperti yang dicontohkan Mas Aswar, untuk judol lah, untuk inilah, untuk itulah. Padahal gaji ini pas untuk kebutuhan survival satu rumah, tapi tiba-tiba dicopot sebagian. Sehingga yang terjadi adalah ada kekurangan. Ya ini akhirnya kekurangan ini adalah perilaku dari korupnya si bapak. Sehingga dari dampak korup ini menjadikan rumah itu membutuhkan masukan yang berbeda, entah dengan cara mencuri, entah dengan cara korupsi atau hutang. Kan begitu. Korupsinya dari luar rumah ini sendiri. Dan belum lagi kalau kita melihat korupsi ini bisa dilakukan oleh kesadaran pelaku. Ada yang tidak
karena ketidaksadaran. Contoh misal seperti ini, sistem sudah memaksa dia untuk berlaku korup. Belum lagi tekanan dari keluarga. Bisa jadi ini saya membahas rumah tangga ya. Istri tidak menyadari bahwa gaji itu tidak mungkin bertambah ketika seorang suami memiliki gaji pokok. Setiap bulan juga seperti itu. Tapi karena mengikuti gaya hidup, tuntutan istri kepada suaminya terus dan terus, akhirnya suaminya karena tidak mampu mengkondisikan si istri, dia mencarikan tambahan yang dengan cara yang tidak benar. Apalagi ketika seorang suami menjadi pejabat. Sangat mungkin karena ada celah-celah yang bisa dikatakan tak pinjam dulu. Nah, karena minjem terus-terusan akhirnya lupa berapa yang dipinjam. Nah, seperti itu. Bahkan ini saya tadi sempat bikin tulisan yang sedikit menarik. Kalau saya sebenarnya saya siapkan untuk monolog ini. Membaca ular di dalam diri manusia. Luka tua di negeri gemah ripah, loh jarine sopo. Indonesia tanah emas dan zamrud katulistiwa. Gunung menyimpan tambang, sawah menumbuhkan padi, hutan menjaga udara. Minyak dan listrik melimpah, dikelola dengan harga fantastis tanpa pesaing hingga memicu bau pesing. Menjadikan nafas negeri ini kian sesak, pajak dinaikkan, hutang terus diteken demi gaji dan tunjangan pemilik kursi dan pegawai negeri. Tak peduli nasib putra-putri Pertiwi. Tak pernah mendengar Pancasila berkata adil itu untuk semua, atau Undang-Undang Dasar 45 berbisik makmur bersama. Namun di ruang rapat mewah kata-kata itu jadi hiasan dinding, tak menyentuh hati para pengatur kebijakan. Korupsi, luka lama yang hafal jalan pulang. Lahir dari rakus yang menaklukkan akal sehat, seperti lakon wayang yang sudah bisa ditebak. Raja serakah, patih setia, rakyat jadi bahan tertawaan. Mereka yang bertanya akan dijadikan buron rampokan dalam adegan perang kembang. Andai saja pemegang kuasa ingat pepatah, urip iku mung mampir ngombe. Tak semua kendi akan disap hingga kering. Tetek Pertiwi tak perlu disambung susu formula Bank Dunia atau dari istri Paman Sam yang penuh silikon. Korupsi, sebuah luka tua, busuk, pembusukan nilai, membusukkan hingga merusak dari dalam. Tadi sempat saya bikin seperti itu. Mungkin mengatakan. Nggih. Berarti salah satu bentuk keprihatinan panjenengan sampeyan tuangkan dalam satu bentuk puisi. Dan mungkin ngeten. Sebetulnya masih banyak sih orang baik di negeri ini tuh. Atau negeri ini masih baik-baik saja. Nah, atau sistemnya itu yang sudah rusak. Sehingga ada potensi dari para pelaku-pelaku itu untuk melakukan pengeroposan dari semua lini atau di bagian apa yang dia saat ini sebagai profesi ini apa gitu loh. Dan mungkinkah nanti atau generasi di Gen Z ini untuk bisa meminimalisir dari melakukan korupsi, mungkin dia punya profesi yang ya minim sekali. Contohnya kayak bengkel. Makanya potensi untuk korupsinya kan sedikit, atau jualan cilok. Ngoten niku. Nah niku sistemnya ini wis rusak atau memang wis ora ana wong apik ning di sekitar kita lah minimal niku. Bicara yang atas kana iku koyo marai kemerungsung gitu. Saya. Oke. Kalau pendapat saya korupsi itu di Indonesia terjadi karena undang-undang dasar dan seluruh undang-undang turunannya itu memang tidak memberikan hukuman berat kepada koruptor.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita sampai membuat undang-undang yang begitu lunak dan begitu lentur sehingga mudah dikendalikan oleh para koruptor? Itu saya menduga karena undang-undang kita ini dibikin oleh para founding fathers yang menurut saya sebetulnya memiliki kompetensi yang kurang dalam membuat undang-undang. Jadi idealnya itu undang-undang itu seharusnya dibuat oleh filsuf. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena filsuf itu adalah orang yang menguasai semua sains, semua ilmu pengetahuan sosial maupun IPA, ilmu pengetahuan alam, dan menguasai logika, menguasai ontologi, menguasai epistemologi dan semua sains yang ada di filsafat. Sehingga ketika membuat undang-undang dasar sudah memperhitungkan sedetail mungkin apapun yang mungkin terjadi pada bangsa yang diatur oleh undang-undang dasar. Sepertinya banyak sekali lubang di undang-undang dasar kita. Jadi misalnya gini, undang-undang dasar 1945 itu adalah sebuah aturan yang tidak menyebutkan, tidak merinci hukuman bagi pelanggarnya. Ini aturan apa gitu loh. Jadi hanya ada larangan. Ada larangan, tapi kalau melanggar tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Lah ya, iki. Oh iya. Jadi artinya bahwa undang-undang dasar itu boleh dilanggar. Karena siapapun yang melanggarnya tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Iya, aturan dibuat untuk dilanggar. Iya. Itu menurut saya aneh sekali ini Indonesia ini. Jadi undang-undang dasar hanya ditempatkan jadi semacam kumpulan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip yang tafsirnya itu bisa dibolak-balik, bisa diolor, bisa diungkret sesuai dengan kepentingan para pembesar, para di DPR maupun di eksekutif. Oke. Kalau ini sebagai korupsi itu sudah menjadi budaya, mungkinkah bisa dirubah dengan aturan undang-undang? Sebelum saya menjawab itu, saya akan sedikit mengkoreksi. Lebih tepatnya bukan budaya tapi tradisi. Iya. Ya. Kalau budaya kan di mindset umum, budaya sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Kalau tradisi bisa jadi ada nilai-nilai yang tidak baik tetapi menjadi perilaku yang menjadi kesepakatan komunal. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita membentengi awal, ya tentunya akan perlu adanya penambahan ya pasal-pasal tentang penindakan di dalam aturan-aturan ataupun undang-undang. Kemudian kalau kita dari basis etis dari masyarakat, kita kembalikan lagi ajaran-ajaran kuno itu. Tepol seliro, kemudian gotong royong. Hari ini kan sudah hilang. Yeah. Ketika kita bicara tepol seliro, lek kowe dikenekne, kowe bakal piye? Lek kowe nglakoni ngene, ndadekne piye? Atau istilah yang agak lain adalah ngudoruso mulat sariro. Itu ada tingkatan-tingkatan daripada orang yang tidak tahu sampai dengan tahu. Orang ngerti sing ra dingerteni, orang ngerti sing dingerteni, ngerti sing ora dingerti dan ngerti sing dingerteni. Ini kan perlu diajarkan lagi karena apa? Hari ini kalau kita melihat sistem itu tidak terbaca lagi di sistem pendidikan kita hari ini. Sistem pendidikan kita hari ini sudah terkondisikan hanya berpikir tentang akademik dan akademik, melupakan aspek-aspek lain, yakni adalah nilai. Karena bagaimanapun kalau kita bicara korupsi terjadi karena apa? Terjadinya degradasi nilai. Yang mana nilai-nilai kebaikan itu sudah tertutup daripada nilai-nilai keuntungan personal. Mari kita lihat bagaimana peristiwa perayaan 5 tahunan hari ini. Apa yang kita melihat? Berapa modal yang ditanamkan? Otomatis ketika modal ditanamkan, dia harus mendapatkan untung berlipat-lipat. Dengan cara apa? Kalau kita melihat gaji pejabat berapa sih?
Kemudian kalau dia harus berpikir mengembalikan modal yang dia pakai, dengan cara apa? Cukupkah modal itu untuk mengembalikan ataupun gaji yang didapat untuk mengembalikan modal yang telah ditanam? Kan sangat tidak masuk akal. Sekelas desa saja, kita sering melihat dari kepala desa, dari lurah iso jenenge modalnya 5M. Gajine lurah piro, bengkoke piro. Nah, dari situ saja kita bisa melihat adanya sebuah ketimpangan pemasukan dan pengeluaran yang ditanamkan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana strategi kita untuk menghapus korupsi ini, salah satu langkah adalah langkah yang sangat frontal. Korupsi atau koruptor itu perlu dihukum mati. Sebagaimana kalau kita melihat di hari ini di masyarakat kita, pencuri saja bisa dimasa sampai mati, entah dibakar, entah dipukul dan sebagainya. Bayangkan yang dicuri itu berapa sih? Kalau nilainya apakah lebih daripada kejahatan yang dilakukan oleh koruptor tingkat kecil saja? Berapa yang dicuri oleh pencuri kampung itu? Anggaplah mencuri sepeda motor, kalau dijual harganya berapa maksimal? 5 juta. Dia sampai bertaruh nyawa. Untuk apa dia mencuri? Belum tentu hanya untuk kesenangan pribadi. Bisa jadi karena adanya keterhimpitan masalah ekonomi. Bahkan ada kisah seorang nenek-nenek mencuri sebuah umbi. Itu sampai masuk meja hijau. Sangat tidak masuk akal di sini. Nurani yang bermain di situ apa? Sekelas nenek-nenek yang jelas dia miskin, dia harus mencuri, berarti yang gagal siapa? Negara di sini. Kalau sampai ada masyarakat tidak sejahtera, harus mencuri untuk makan, berarti sila tentang keadilan sosial, sila yang mengatakan ataupun pasal yang mengatakan fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh siapa? Apakah dipelihara oleh tetangganya atau negara? Kan begitu. Ini hal semacam ini perlu dikaji ulang oleh pemangku kebijakan. Karena ternyata hari ini pejabat, saya tidak mengatakan negara, penyelenggara negara telah gagal untuk menyelenggarakan negaranya, kan begitu. Seperti itu. Jadi pentingnya edukasi tentang bahaya korupsi itu harus menyeluruh sampai mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, sekarang kan kasus orang tua nenek-nenek nyuri umbi aja sampai meja hijau. Nah, sementara yang itu satu pulau hilang entah kemana itu hanya divonis berapa itu 6 tahun tapi sudah dipotong jadi 2 tahun dan bisa jalan-jalan ke Bali lihat tenis dan lain sebagainya itu. Nah, yang di bawah diedukasi ditekan oleh negara, sedangkan yang di atas dibiarkan. Dan itu seberapa dongkolnya di hati kita sebagai orang yang menyaksikan langsung. Kata niku. Pripun Kang Azwar? Edukasinya itu negara ini hadir tapi kok nggak maksimal gitu loh. Ya karena sistemnya memungkinkan untuk korupsi, bahkan di Kementerian Pendidikan juga ada korupsi. Jadi ketika Menteri Pendidikan dan jajarannya itu korupsi, maka bawahannya itu akan menyimpulkan bahwa korupsi rapopo, nggak apa-apa ini. Nah, yang paling bawah adalah guru kelas yang melihat kepala sekolah atau kepala dinasnya korupsi, dan dia melihat bahwa rapopo. Ada paling bawah lagi kebun. Ya kebunnya itu, dan nanti itu yang tidak bisa saya bayangkan misalnya gini, saya punya anak, kemudian di kelas diajar oleh guru yang korupsi, atau guru yang membolehkan korupsi, membiarkan korupsi, setuju atas korupsi itu, sehingga anak itu ketika tahu bahwa gurunya korupsi, kepala sekolahnya korupsi, dia akan berpikiran, korupsi kira apa-apa, guruku korupsi, kepala sekolahku korupsi. Sehingga ketika dia misalnya kuliah, lulus, kerja jadi PNS atau jadi guru, di pikirannya ora apa-apa korupsi. Guruku loh, korupsi ya. Jadi saya tidak bisa mengharapkan sistem pendidikan umum di Indonesia untuk mengajari anak untuk anti korupsi. Karena dunia pendidikan pun
ternyata di sana ada koruptor juga. Dan guru-guru baik, pejabat-pejabat pendidikan yang baik tidak berdaya untuk melawan sistem itu. Sehingga akhirnya mereka pun diam, berdosa juga karena membiarkan sistem itu. Ya diam itu membiarkan. Orang sekolah. Ya yang menurut saya yang paling paling aman itu homeschooling. Artinya keluarga yang anti korupsi itu mengajari anaknya untuk ora korupsi. Iya. Dengan cara ya bapak ibu dan seluruh anggota keluarga memang tidak pernah korupsi. Betul. Sehingga ketika anak itu dewasa, ketika ditanya kanca-kancane yang lulusan sekolah yang kemudian korupsi, loh, kok ora korupsi piye? Loh, Pakku ki tidak pernah korupsi, sehingga saya tidak punya siapapun yang bisa saya contoh untuk korupsi gitu. Tidak punya gambaran korupsi itu apa gitu. Korupsi itu apa? Artinya sistem itu bisa diruntuhkan mulai dari keluarga. Iya. Jadi pendidikan ya kalau melihat bahwa di dunia pendidikan ternyata masih ada koruptor dan dibiarkan saja. Dan berjalan seperti tidak ada korupsi di sana. Ya kita tidak bisa mengharapkan sekolah umum biasa itu untuk mengajari anak untuk tidak korupsi. Iya. Demikian. Ya sih. Nah, iya. Emang ya gitu. Kalau saya khususnya pribadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya dulu, bahwa berlakunya korupsi itu sampai ke lini sekolah TK. Bahkan dari apa itu sisi agama religiusnya juga ada pelaku-pelaku korupsinya. Iya, bukan hanya di Islam saja, di agama lain juga ada. Menurut cerita dulu, ini terlepas dari benar atau tidaknya, saya pernah mendengar dari guru saya itu bahwa dulu ada perpecahan di salah satu agama itu, ya karena ada faktor amplopnya itu korupsi. Tolong ini saya diampuni dosanya, saya sudah kirim sekian lah, seperti itulah. Nah itu juga ya sampai ke situ. Jadi kita itu sebetulnya mewarisi budaya yang atau tradisi seperti itu dan tidak berdaya, terus mau merubah sudah begitu besar, akhirnya ya ikuti aja. Gak diikuti nanti kita juga ikut berdosa. Apa kurang minimnya orang wedi dosa gitu loh, Kang Sawir? Ini menarik kalau kita mengkaji dari sisi pendidikan ya. Dari sisi pendidikan mulai terkecil dari keluarga. Memang hari ini kalau kita melihat sepertinya memang berat ketika mendidik sikap baik di dalam keluarga. Memberikan contoh sikap baik dalam keluarga. Karena apa? Seorang kepala keluarga hari ini loh ya, ini terlepas yang viral atau tidak, dengan simbol bajak laut itu. Loh, ini kita melihat kondisi faktual ya. Melihat kondisi faktual ya. Hari ini sepertinya untuk mencari uang yang benar itu akan sangat susah. Kalau tidak menjadi perampok ya dirampok kita di luar. Hari ini loh ya, sangat kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar. Bahkan saya sering kali, ini entah guyon entah benar, beberapa teman yang sudah menjadi kiai ngomong, Mas, saiki golek duit sing ora haram, bahkan subhat iku ora iso. Hari ini yang tidak subhat atau yang tidak haram itu hanya air hujan. Air hujan aja suruh mangap gitu. Ya kan begitu, hanya air hujan. Iya kan begitu. Artinya apa? Secara tidak sadar di Korea oksigen sudah dijual. Pendidik itu sudah mengakui bahwa sulitnya mencari sesuatu yang benar. Pendapatan yang dengan cara yang benar. Ini perlu yang namanya anggaplah nanti saya menggunakan istilah revolusi kok jadi koyok provokasi ya. Tapi memang kalau kemarin tuh ada istilah revolusi mental, ini harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh.
mentalnya harus benar-benar dikondisikan. Yang paling mudah adalah dengan merombak sistem pendidikan. Kalau kita mau jujur hari ini, bekal yang kita dapat dari sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bahkan kuliah, berapa persen ilmu yang dipakai dalam kehidupan nyata? Kita seolah-olah ditipu dengan belajar A, B sampai Z. Semua murid dipaksa untuk bisa setiap mata pelajaran dengan nilai minimal sekian. Artinya apa? Di situ ada pembunuhan fitrah dasar daripada setiap pribadi. Ada pribadi yang memiliki kompetensi sebenarnya dia lebih pada logika simbol, tapi dipaksa harus memahami logika sosial, harus bisa dipaksa untuk memahami logika bahasa. Bahkan segitu sebaliknya. Artinya apa? Ada kemubadiran ya, kemudorotan sistem pendidikan kita dengan menyia-nyiakan waktu anak untuk belajar. Dan kalau kita melihat konsep sekul sendiri, sekolah ya, sekolah dulu bagaimana sih? Itu milik kaum borju ya, pemilik budak. Bagaimana anak-anak pemilik budak ini harus belajar mengendalikan budak-budak bapaknya ke depan, menggantikan bapaknya. Artinya apa? Sistem pendidikan yang namanya sekolah itu sebenarnya membentuk budak. Bukan. Di peserta didiknya. Peserta didiknya Hari ini. Kalau ya. dulu si anak dari pemilik budak ini menjadi tuan majikan kepada budak-budaknya, belajar tentang itu. Tapi hari ini kita melihat kebalikannya. Anak-anak sekolah itu kalau tidak dituntut menjadi seorang pekerja yang patuh, atau hanya anak-anak yang akan menjadi pekerja ahli yang tidak sempat berpikir bagaimana vokasional, bagaimana sekolah umum. Ini harus dilakukan kajian ulang di sini. Karena apa? Perlu pemutakhiran. Mata pelajaran ABC yang memang tidak efisien perlu dipotong. Karena hari ini kalau kita melihat sebenarnya kajian untuk mata pelajaran ini harusnya mengkaji siapa? Orang-orang yang memiliki kompetensi dong. Jangan sekedar orang yang hari ini menjabat karena apa? Berbagi kue. Nah, seperti itu. Boleh saya tambah? Moga-moga. Tambah. Menyambung Mas Sawir tadi. Dan menurut saya orang yang paling kompeten, jadi kelompok yang paling kompeten untuk mendesain pendidikan agar cocok dengan undang-undang dasar dan visi misi negara, seharusnya filsuf. Jadi kalau bukan filsuf, misalnya yang mendesain adalah pengusaha, maka pendidikan akan dijadikan namanya apa? LPK, lembaga pelatihan kerja. Ya, jadi sekolah BLK. Gambarannya cuan. Iya, begitu lulus jadi buruh, begitu tuh. Sepandai-pandainya Bocah itu ya, kan jadi buruh juga. Jadi buruh juga. Rezeki dikendalikan. Dikendalikan. Nek filsuf. Kalau filsuf gini, jadi kalau di pikiran saya, maka pendidikan yang didesain oleh filsuf itu pertama, pendidikan itu akan memunculkan filsuf-filsuf baru yang nantinya akan menggantikan mereka untuk mengevaluasi dan mengupdate dan menyesuaikan negara atau bangsa ini mengikuti zamannya. Jadi mereka yang bisa merevisi undang-undang agar sesuai dengan zaman. Merevisi undang-undang dasar, jadi visi misi negara itu. Terus kemudian menghasilkan saintis, jadi orang-orang yang memiliki waktu dan tenaga dan minat untuk meneliti pada bidang-bidang sains tertentu. Misalnya ada yang fisika, ada yang kimia, ada yang biologi, ada yang sosiologi, ada yang politik. Jadi mereka menjadi orang-orang yang nantinya itu bisa dimintai konsultasi untuk misalnya menggarap undang-undang di bawah undang-undang dasar. Jadi misalnya ekonomi harus bagaimana, itu ekonom. Terus politik harus bagaimana, ya profesor ilmu politik gitu. Politikus. Ya, setelah sains maka yang di bawahnya itu orang-orang teknik.
Orang-orang teknik adalah orang-orang yang kompetensinya adalah menjalankan misalnya perusahaan atau membuat mesin atau menjalankan pendidikan. Jadi kepala sekolah itu urusan teknis sebetulnya. Guru dan lain sebagainya teknis. Dan semua pertukangan yang ada di situ. Dan yang terakhir itu mendidik semua warga negara yang bukan filsuf, bukan saintis dan bukan teknisi untuk bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya agar seluruh negara ini sampai pada tujuannya. Jadi misalnya kalau Indonesia itu tujuan negara ini ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya bahwa negara ini nantinya akan mengantar setiap warga negara untuk sampai kepada Tuhan misalnya. Iya. Lebih cepat, lebih baik. Iya. Jadi idealnya itu begitu menurut saya. Ya memang di dunia ini belum pernah terjadi sih. Jadi misalnya Athena yang punya filsuf pun juga sepertinya tidak seideal itu. Saya mau menyangkal itu juga. Jadi kalau misalkan negara ini dibikin oleh filsuf, yang paling berhasil di Yunani, negeri para filsuf, ngoten nggih? Atau Romawi? Gimana ya? Sepertinya yang lumayan itu ketika Alexander the Great. Ya. Itu dia memiliki penasehat siapa? Plato apa Aristoteles ya? Aristoteles. Dan terbukti dia bisa menjadi sebuah Makedonia itu bisa menjadi imperium yang sangat besar. Menurut saya itu ya karena Aristoteles itu bisa melihat potensi dari Makedonia dan melihat dunia secara utuh dan detail. Sehingga langkah-langkah politik apa yang harus diambil jitu. Visioner. Oh. Nah, berarti saking bahayanya korupsi, apa kata korupsi itu harus dihilangkan? Tidak usah diperkenalkan. Yang tidak boleh diperkenalkan adalah perilaku korupsi. Kepada anak-anak. Kalau kata itu wajib ada. Hanya label. Ya karena sudah masuk ke bahasa Indonesia, sepertinya agak absurd juga kalau kita misalnya menghapus itu dari KBBI misalnya. Iya. Ya, itu bahasa itu sudah masuk ke lini yang paling dasar, sampai warung kopi saja itu juga ada. Iya, ya karena. Ya kalau saya malah justru yang dihapus bukan katanya, pelakunya. Iya, pelihat. Ketika pelaku itu dihapus, tentunya perilaku itu tidak akan muncul kan begitu. Entah dihapus dengan cara yang sangat tegas atau tersistem, yang ekstrim, dipotong orangnya atau dipotong keinginan untuk melakukan itu dengan cara apa? Sudah ada shock terapi, sudah ada aturan-aturan yang akan menghambat dia untuk melakukan seperti itu. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat perilaku jelek itu, setiap manusia ada potensi-potensi untuk melakukan tindakan jelek. Sebagai yang dicontohkan tadi, bagaimana Aristoteles mampu mendampingi rajanya. Tetapi jangan lupa bagaimana anak rajanya, bagaimana famili rajanya, atau bawahannya. Sehingga ketika si raja itu sudah menjadi tua, ketika sistem itu tidak dibakukan dan dikawal terus, yang terjadi adalah dia akan mencari celah. Karena setiap celah, jangan begitu. Orang yang sudah berikrar menjadi pemuka agama, itu pun juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Karena apa? Dia melihat celah. Oh, ini kayak bisa dimainkan kayak gini. Karena apa? Bagaimanapun pelaku koruptor itu dia bertindak secara rasional. Dia sudah memperhitungkan. Iki kok bayarnya sak mini, sing gak bayar nang gini. Akhirnya ada manipulasi data. Koruptor yang sudah di angka besar itu pasti dia punya sistem tersendiri. Artinya di sini perlu langkah-langkah yang mana
dicegati atau dikasih preventif ini undang-undang melalui dengan sing pertama tadi pendidikan. Kita perlu perombakan pendidikan, sistem pendidikan. Kemudian sistem sosial. Jangan sampai sistem sosial yang dulu itu menjadi seperti hari ini. Karena apa? Hari ini semua bersifat transaksional. Ketika bicara transaksional, hukum kepuasan itu harus terukur dengan angka. Nominal. Nah, dengan nominal. Ketika bicara nominal, tentunya kita tidak bisa mengatakan tingkat kepuasan manusia hanya cukup digantikan dengan uang. Kan begitu. Sehingga apa? Ketika dia tidak puas, dia pasti akan mencari celah untuk mencukupkan kepuasannya. Paling gampang, ketika kita bicara semua warga RT urunan, tapi ternyata yang dimunculkan di dalam kegiatan itu tidak sesuai dengan ekspektasi daripada ininya, sehingga akan ada tuduhan-tuduhan, memunculkan sebuah dendam tertanam. Ketika dia dapat kesempatan untuk menjadi ini, dia akan melakukan hal yang sama, yang belum tentu hal yang sama itu benar realitanya. Semacam itu. Artinya apa? Keterbukaan manajemen di dalam memanage keuangan bersama ini perlu. Yang paling perlu lagi adalah keterbukaan digaji berapa atau dapat ongkos berapa si pelaksana. Contoh seperti ini, saya menjadi panitia, waktu, tenaga, pikiran saya dipakai, apakah perlu diganti enggak ini? Karena apa? Bagaimanapun juga dia akan ada tuntutan dari rumah. Pak, kowe metu sak ini kok mulai-mulai ra nggo apa-apa. Nah ini kan koyomu opo. Ini kan perlu hal semacam ini kan perlu keterbukaan supaya apa? Langkah-langkah keinginan untuk melakukan korup itu terjaga, tidak ada alasan. Karena apa? Sudah di awal, kalau memang bersifat transaksional yang jelas, tak gawe waktu saat kegiatan ini nanti akan ada ganti minimal bensin atau uang rokok kan begitu. Ini hal-hal yang semacam ini yang seringkali diabaikan karena orang selalu berpikir normatif demi kebersamaan. Nah semacam itu. Ada istilah kalau di dunia dunia dakwah ada bisaroh. Sekarang amplop. Nah, ketika satu pemateri misalkan satu pendakwah itu untuk menghindari kata-kata korupsi gitu kan, dia mengganti istilahnya dengan bisaroh. Dan ini sudah jamak umum. Pripun nek menurut jenengan? Karena kebetulan saya Katolik. Enggak begini, ya bukan hanya di sisi kita aja, tapi juga sudah ada penghalusan kata niku wae, Pak. Nah, jadi misalkan untuk melancarkan satu urusan di kantor ini ada gratifikasi. Bosone kita di lingkungan kita itu ya jenenge bisaroh niki. Bisarohnya berapa gitu. Padahal ya hanya beda istilah saja. Prakteknya kan juga sama gitu. Nggih. Niku di skip aja. Nah, ini sing perlu saya tanyakan juga. Korupsi itu apa harus identik dengan finansial? Keuntungan. Dari semua harus dihitung, dikalkulasi. Bagianku piro, bagianmu piro. Ya, kalau mengikuti teorinya Pierre Bourdieu. Jadi kapital atau harta benda atau milik yang dimiliki oleh manusia itu ada milik yang material. Uang itu termasuk yang material. Rumah dan lain sebagainya. Terus yang kedua yang kultural. Kultural itu misalnya kalau saya seorang lulusan S1, maka secara kultural saya punya minimal pengalaman membuat skripsi. Pengalaman untuk membuat tulisan akademik. Itu kekayaan kultural.
Terus kemudian ada kekayaan sosial. Kekayaan sosial misalnya gini. Anak itu punya kekayaan sosial terhadap bapaknya. Artinya karena dia anak dari bapaknya, maka ketika dia makan di rumah tidak bayar. Itu karena dia adalah anaknya bapaknya. Jadi anak itu punya kapital sosial terhadap bapaknya. Berbeda misalnya dengan tetangganya. Tetangganya itu punya kapital sosial juga tapi lebih kecil. Artinya bahwa tetangga itu tidak boleh setiap hari makan di rumah itu. Jadi misalnya gini, Gibran itu punya kapital sosial yang besar karena dia anaknya Jokowi. Karena dia punya kapital sosial itu dikonversi menjadi kapital politik, kekuasaan. Itu juga kapital sosial juga. Bisa dikonversi juga menjadi uang, menjadi saham. Kalau saya dibandingkan dengan Gibran, maka modal sosial Gibran terhadap Pak Jokowi itu lebih besar daripada modal sosial saya kepada Pak Jokowi. Misalnya saya, itu nggak mungkin minta duit kepada Pak Jokowi. Tapi Gibran bisa gitu loh. Jadi modal sosial itu bisa dikonversi menjadi modal-modal yang lain, menjadi kapital-kapital yang lain. Oh, oke. Mungkin pertanyaannya Pak Khalid tadi, apakah korupsi itu harus berupa uang? Kalau hari ini kita bisa menerjemahkan, bisa jadi pertama bukan berupa uang, tapi dampaknya bisa arah sana. Karena dia ingin mendapatkan pendapatan lebih, yang seharusnya dia mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore di kantor, dia akan mengkorup waktu kerja dia untuk digunakan di tempat lain supaya dia mendapatkan penghasilan. Jadi mengkorupsi waktu daripada kesepakatan dia dengan instansi yang dia ikuti. Harusnya jam 12 sampai jam 1 jam istirahatnya, dia bisa jam 12 sampai jam 2. 1 jam dipakai untuk ngobjek yang lain. Dia mungkin nggak mengkorupsi duit di situ, tapi waktu. Tetapi sebenarnya dia sudah merugikan kesepakatan yang bisa berdampak nominal kepada sebuah instansi yang dia kerjakan. Nah, ini hal semacam ini juga perlu kita lakukan edukasi supaya apa? Kejujuran di dalam sebuah komitmen itu tidak akan memicu sebuah kerugian bagi teman yang diajak komitmen ataupun instansi yang diajak komitmen tadi. Semacam itu mungkin. Iya. Ini terakhir pertanyaan pribadi aja. Masihkah jenengan yakin di negeri ini masih ada orang baik untuk bisa menata kembali? Kalau saya masih yakin bahwa di setiap masyarakat itu tetap ada yang baik. Hanya saja di negara kita dan di banyak negara yang senasib dengan Indonesia yang korupsinya besar-besaran itu orang-orang baik yang nalarnya itu kesulitan untuk korupsi. Itu tidak berdaya menghadapi sistem yang sedemikian memberi ruang bagi korupsi. Itu aja. Pak Sawir. Kalau saya nambahkan dengan contoh ya, kita melihat banyak orang-orang yang sebenarnya juga mendesain negara ini. Ini yang contoh bisa kita baca gurunya Karno, ya gurunya Pak Karno. Orang semacam Cokroaminoto sebenarnya banyak. Waktu itu mungkin di zamannya Cokroaminoto sebenarnya banyak. Cuman kesempatan dia untuk tampil itu belum ada. Bisa jadi hari ini sebenarnya Cokroaminoto itu banyak di Indonesia ini. Cuman kesempatan untuk tampil dan keberanian untuk tampil itu tidak ada. Karena apa? Sistem sudah menjegal dia untuk tampil dan berani tampil. Karena apa? Orang jujur hari ini, orang baik hari ini itu justru menjadi musuh sebuah sistem. Artinya apa? Ini perlu sebuah langkah mengumpulkan orang-orang baik ini untuk memiliki keberanian kolektif, menyuarakan kebaikan-kebaikan atau mengajarkan kebaikan-kebaikan itu dalam sebuah komunitas terkecil sampai besar. Kita bisa membayangkan bagaimana Cokroaminoto dulu dengan kemampuan finansial yang sedang tidak baik-baik saja,
kalau kita melihat bagaimana rumah Gang Peneleh nomor 29 itu kan rumah kontrakan itu. Bagaimana seorang Cokroaminoto dengan anak istrinya itu hidup di kontrakan mampu mendidik calon pemimpin. Walaupun mungkin beberapa daripada muridnya itu mengalami kekacauan karena adanya sempalan-sempalan peristiwa yang di luar kontrol Cokroaminoto ya. Munculnya Muso, Semaun, kemudian Darsono, Kartosuwiryo. Ini ada hal yang di luar kontrol si Cokro. Tapi kalau kita melihat Soekarno secara utuh waktu itu loh ya, di peristiwa itu, bukankah yang ditelurkan oleh Cokroaminoto juga bagus? Bagaimana ketika ada kesempatan atau ruang-ruang diciptakan untuk memunculkan Cokroaminoto baru? Ini sangat mungkin sekali. Mungkin itu. Oke. Jangan sampai generasi kita nanti di bawah kita Gen Z, Gen double Z atau gimana, ZZ, dia mengeluarkan statement hidup cuman sekali, kok dilalah kebetulan menjadi warga NKRI lah itu. Ada semacam penyesalan turun temurun. Ya, saya juga tetap optimis. Di semua masa, di semua generasi itu pasti ada orang baik. Untuk menjadi baik tidak harus berawal dari menjadi pejabat, menjadi besar dulu. Jadilah baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tukang kayu, tukang reparasi atau bengkel AC, bengkel sepeda motor dan lain sebagainya. Ajarkan kebaikan kepada semua yang sesuai dengan kemampuan dan di bidang masing-masing. Semoga obrolan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Ada satu hasil oleh-oleh kecil. Ini. Oh iya. Udah bisa roh ini. Ya. Dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.